Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara. Nomor induk mahasiswa 859653554. Saya berasal dari UPBJJ Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDG K4 107 Praktikum IPA di SD Modul 4 Mekanika dengan kegiatan praktikum yang pertama gaya listrik statis, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya pegas, yang kelima gaya berat, dan yang keenam adalah perpaduan gaya. Yang pertama adalah gaya listrik statis. Alat dan bahan: 1. Sisir plastik. 2. Rambut seseorang yang agak tebal dan kering. 3. Potongan-potongan kertas kecil. Cara kerja: isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Kemudian, dekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Ketika sisir digosokkan pada rambut kering, sisir mendapatkan elektron sehingga menjadi bermuatan listrik statis atau bermuatan negatif. Saat sisir bermuatan listrik statis tersebut, dekatkan ke potongan-potongan kertas kecil yang netral. Kertas mengalami induksi, muatan dan tertarik ke arah sisir. Hal ini menunjukkan bahwa benda bermuatan listrik statis dapat menarik benda netral. Yang kedua adalah gaya magnet. Alat dan bahan: magnet batang, jarum jahit, aluminium, beseng, seutus benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, statif, dan isolasi plastik. Adapun tujuannya adalah mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Cara kerja: A. Isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. B. Dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan seperti gambar. C. Amati apa yang terjadi. D. Masukkan data dalam tabel pengamatan. Kita dekatkan pada jarum jahit, tertarik. Kemudian yang kedua kita dekatkan pada aluminium, tidak tertarik. Kemudian kita dekatkan lagi pada seng, tertarik. Kemudian yang keempat kita dekatkan pada benang jahit, tidak tertarik. Kemudian kita dekatkan pada plastik, tidak tertarik. Kemudian kita dekatkan lagi pada kertas, tidak tertarik. Kemudian kita dekatkan pada isolasi plastik dan juga tidak tertarik. Yang ketiga adalah gaya gesek. Alat dan bahan: 1. Kereta, 2. Neraca pegas, 3. balok kayu. Adapun tujuannya adalah menentukan massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Cara kerja: meletakkan balok di atas meja, kaitkan ujung neraca pegas pada balok. Tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa yang diperlukan untuk bergerak. Yang keempat adalah gaya pegas. Alat dan bahan: 1. Karet gelang, 2. penggaris, 3. beban 20 gram. D. Statif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pegas atau karet gelang merenggang saat diberi beban dan kembali ke bentuk semula. Cara kerja: seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Kemudian gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Kemudian tariklah ke bawah, kemudian lepaskan. Amati apa yang terjadi.
Dari hasil percobaan, ketika beban 20 gram digantungkan pada karet gelang, karet memanjang akibat tarikan gaya berat beban. Saat beban ditarik lebih ke bawah, karet semakin merenggang. Ketika dilepaskan, beban kembali naik dan karet kembali ke panjang semula. Hal ini menunjukkan bahwa karet yang memiliki sifat elastis dan menghasilkan gaya pegas yang berusaha mengembalikan benda ke posisi awal. Selanjutnya adalah gaya berat, alat dan bahan, karet gelang, B. Penggaris, C. Beban berbagai ukuran, dan D. Statif. Adapun tujuannya adalah mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Cara kerja, isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. A. Ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. B. Ukur panjang karet gelang mula-mula, gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. D. Ukur panjang karet gelang sekarang. E. Ulangi mengukur panjang karet gelang setiap penggantian beban yang lebih besar. Ulangi 5 macam beban. F. Tulislah hasil pengukuran Anda pada tabel yang telah disediakan. Yang keenam adalah perpaduan gaya. Alat dan bahan yang digunakan adalah A. Kereta, B. Neraca pegas 2 buah. Adapun tujuan perpaduan gaya adalah untuk mengetahui gaya hasil yang mempengaruhi gerak atau keseimbangan suatu benda. Cara kerja, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. Kemudian, catatlah besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Pembahasan dari hasil pengamatan, terlihat bahwa kedua neraca pegas menunjukkan besar gaya yang sama pada setiap percobaan meskipun arah tarikan keduanya berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua gaya yang bekerja pada benda memiliki besar yang sama tetapi arah berlawanan sehingga saling menyeimbangkan. Akibatnya benda tetap diam dan tidak bergerak ke salah satu arah.